Selamat pagi para juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Gaspar Triyono Jeraman dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diajukan panitia bahwa pemecahan masalah sosial hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Bagi saya, kekurangan pertama dari argumen ini adalah adanya penyamaan pemecahan masalah sosial hanya dengan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan perbedaan kepentingan politik di dalam imajinasi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia dibentuk dari berbagai suku, ras, dan agama. Nah, karena itu pemecahan masalah sosial sebaiknya tidak dilakukan penyamaan hanya melihat soal apakah isi perut seseorang terpenuhi oleh pemerintah dan apakah asap dapurnya mengepul setiap hari dan dilakukan pemenuhan oleh pemerintah. Tapi pertama-tama kita harus melihat apa latar belakang imajinasi politik yang membentuknya. Nah, karena itu untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama saya mengajukan apa yang disebut sebagai akomodasi kultural dalam 3 hal. Yang pertama, literasi kebudayaan. Yang kedua, akomodasi kepentingan politik. Dan yang ketiga, merangkul perbedaan. Yang pertama, apa yang disebut sebagai literasi kebudayaan? Dalam mosi tadi diberikan contoh kasus gerakan di Amerika Serikat yang akhir-akhir ini terjadi karena adanya diskriminasi ras. Saya melihat bahwa kalau pemerintah mengatasi masalah ini hanya dari sudut ketimpangan ekonomi, itu sama sekali ironi. Karena saya melihat negara Amerika Serikat bukan negara maju, maka kalau pendekatan ekonomi itu sangat-sangat ironi. Maka kalau kita melihat apa fiksi politik di balik gerakan ini, saya berpikir bahwa pendekatan kebudayaan itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, karena itu literasi kebudayaan dalam hal ini adalah membangun pengetahuan ideologi dalam masyarakat sehingga mereka tidak jatuh pada gerakan-gerakan sektarian. Itu sangat penting. Yang kedua, advokasi kepentingan politik. Nah, kita tahu bahwa kepentingan politik seseorang bukan gerakan personal, tetapi kepentingan suku, ras, atau komunitas kultural di mana dia hidup. Nah, karena itu pemecahan dari pemerintah juga adalah memperhatikan apa fiksi politik di balik kepentingan suku tersebut. Karena ketika kita hanya memperhatikan kepentingan ekonomi, saya lihat itu hanya satu penyamaan. Dan yang ketiga, merangkul perbedaan. Kita tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari kelompok kami, negara Indonesia merupakan negara multikultural. Nah, dengan merangkul perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, kita kembali membangun perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Mereka merangkul perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan satu ideologi besar. Nah, kalau saya memberikan contoh kasus di Indonesia saat ini, kasus di Papua. Kasus di Papua pertama-tama tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomis. Pertama, karena gerakan-gerakan dalam masyarakat pada kenyataan dibentuk oleh kepentingan dan dibentuk oleh ide-ide suku merdeka untuk merdeka dari Indonesia. Maka pendekatan kebudayaan dengan melibatkan kepala-kepala suku, kepala-kepala agama, dan juga berbagai kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, saya yakin bahwa ini dapat mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Nah, karena itu saya setuju bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kebudayaan, tidak hanya pendekatan ekonomi.